Hai Sobat Kursus, apa kabar semuanya? Buat Sobat Kursus yang lagi belajar tata rias pengantin, udah tahu belum? Ada satu materi yang terkadang sering terlupakan, tapi sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari. Karena materi ini sangat bermanfaat pada saat kita belajar maupun pada saat nanti kita setelah menjadi perias pengantin, yaitu materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 dalam lingkungan usaha tata rias pengantin merupakan tanggung jawab seluruh anggota yang ada di dalamnya. Jadi bukan hanya tanggung jawab perias pengantin utama saja, tapi seluruh asisten perias dan juga staf yang ada di dalamnya wajib untuk melakukan segala bentuk aktivitas K3. Nah, untuk itu, mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, sebagai perias pengantin, kita nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun kita harus berangkat sangat pagi, bahkan terkadang dini hari, tapi kita wajib mandi terlebih dahulu. Sebagai perias pengantin, kita harus memastikan kondisi rambut ataupun jilbab kita dalam keadaan bersih juga wangi. Pastikan juga kita selalu mencuci tangan terlebih dahulu setiap akan mau memulai pekerjaan merias pengantin. Selain itu, kita juga wajib menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman untuk menggunakan wewangian secukupnya agar klien merasa nyaman ketika berada di dekat dengan kita. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai bekerja, kita wajib mengecek terlebih dahulu area kerja yang akan kita gunakan. Pertama-tama, teman-teman harus mengecek bahwa kita harus bekerja dalam kondisi area kerja yang memiliki pencahayaan cukup terang. Apabila memang diperlukan, kita juga bisa menggunakan sumber cahaya buatan, namun pastikan listrik yang akan kita gunakan memiliki daya yang cukup dan juga aman untuk digunakan. Untuk kenyamanan kita, sebaiknya teman-teman memilih kursi yang akan digunakan oleh klien memiliki ukuran dan tinggi yang standar. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kerapihan tata letak alat dan bahan serta kosmetik yang akan kita gunakan. Terakhir, teman-teman juga harus menyiapkan tempat sampah tertutup di area kerja. Eits, teman-teman, jangan lupa sebelum kita memulai make up, pastikan kita harus memberikan alat pelindung diri. Dalam hal ini yaitu kita harus menggunakan cape ke klien. Fungsinya adalah untuk melindungi baju yang digunakan klien agar tidak terkena kosmetik yang akan kita aplikasikan. Berikutnya, teman-teman juga harus memastikan untuk membaca terlebih dahulu label kosmetik yang akan kita gunakan. Jangan lupa teman-teman untuk mengecek aroma maupun warna dari kosmetik yang akan kita gunakan. Kemudian, pastikan kosmetik yang teman-teman gunakan memiliki label BPOM dan tidak mencapai batas tanggal kadaluarsa. Untuk mengelola kosmetik dengan baik, sebaiknya teman-teman tidak langsung mengambil produk menggunakan spons atau kuas yang kita miliki. Tuangkan terlebih dahulu menggunakan mixing palette dan juga menggunakan spatula agar pengambilan produk lebih efisien dan lebih higienis. Teman-teman, jangan lupa nih,
selain kosmetik dan bahan kerja, kita juga harus memastikan semua alat-alat kerja dalam kondisi bersih, termasuk spons dan juga kuas yang akan kita gunakan. Kita tidak boleh menggunakan alat-alat yang kotor karena khawatir bisa memberikan alergi ataupun efek yang tidak baik kepada wajah klien. Pastikan juga teman-teman harus berhati-hati ketika akan memasangkan alat-alat kerja yang cukup tajam. Hal ini harus kita lakukan untuk menghindari adanya kecelakaan kerja yang bisa melukai kita sebagai perias pengantin maupun klien. Teman-teman sudah selesai bekerja, pastikan kita merapikan kembali semua alat dan bahan yang sudah kita gunakan. Lalu matikanlah sumber listrik dengan benar dan gulung kabel listrik yang sudah kita gunakan dengan benar dan tidak terlalu ketat untuk menghindari adanya kerusakan pada alat listrik yang kita gunakan serta menghindari resiko kerja di kemudian hari. Teman-teman, semuanya sudah paham kan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga materi ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman laksanakan ketika sedang belajar maupun menjadi seorang penata rias pengantin yang profesional ke depannya. Sampai jumpa!